Ini dia Tecno Pova 6 Pro. Jujur aja ya, karena saking seringnya Tecno keluarin HP Pova, gue sampai bingung gitu perbedaannya antara ini handphone sama seri non Pro-nya. Bahkan gue pun kadang suka kecelek juga kalau dibandingin sama Pova 5 Pro-nya itu kayak gimana. Soalnya antaranya tuh ya, maksudnya antara perbedaannya itu cuma ganti dari G99 ke 6080 kalau dari non Pro ke Pro, dan masih nggak ganti chipset dari Pova 5 Pro ke yang 6 Pro-nya. Jadi ya tiap mau launching tuh ya apaan coba yang diupdate lagi. Itu awalnya ya, itu awalnya doang ya. Lagian sih ini MediaTek lama bener nggak keluarin chipset baru. Cuma rebranding doang kerjanya dari G91, G100. Udah tahu deh Transsion Group kan nggak pakai chipset Snapdragon gitu ya. Terus kalau mau pakai chipset Unisoc nanti dikomplain sama warga. Ayolah MediaTek, kasihan ini Transsion Group gitu. Ya gue sih ya lagi-lagi ini sih. Dan kampretnya lagi ya, si Dimensity 6080 itu ya G99 yang di 5G-in sama dinaikin clocknya doang. Jadi ya perbedaannya pun nggak akan sesignifikan itu, ditambah lu mau pakai 5G di sini, ya udahlah tinggal kenangan aja lah di sini ya, di Konoha gitu ya. Intinya balik ingat lagi aja, Transsion kan sampai sekarang emang nggak gunain Snapdragon ya. Jadi mau diapain juga ya mau diapain juga. Ya udah deh, cuma bedanya apa nih sama si Pova 5 Pro yang sebelumnya kira-kira? Yang di-upgrade apa aja gitu. Pertama, dia desainnya udah jelas beda. Dari Pova 6 sebelumnya juga kelihatan dia punya style yang lebih baru, yang lebih mirip ke Infinix GT20 Pro memang dari segi kamera jebamnya juga. Namun di seri Pro-nya ini ada triple kamera ya, walaupun kita paham nggak semuanya akan terpakai. Namun yang membedakan ini dari seri non Pro-nya itu di bagian dynamic lighting effect-nya yang punya 210 mini LED dan 101 settingan untuk di mode ini. Dari segi durabilitas juga udah meningkat, sekarang udah ada IP ratingnya di IP53. Terus balik lagi yang membedain dari Pova 5 Pro itu dari pengecasannya, naik 2 watt aja jadi 70 watt. Namun sekarang punya kapasitas yang lebih besar, handphonenya di 6000 mAh. Sama teknologinya itu dia udah bisa pakai charging di cuaca yang super dingin, minus 20 derajat Celcius, kuat tetap bisa ngecas ya. Ya jujur aja ini sebenarnya gua nggak mau angkat bagian ini, tapi nggak tahu kenapa lucu aja gitu. Lu beli Pova 6 Pro terus bawa ke Kutub Utara, nggak lucu kan? Terus juga di baterainya sekarang dijamin 6 tahun awet, bakal tetap di atas 80% baterai health-nya. Lu juga bisa cek sekarang tuh BH-nya di setting baterai sekarang. Ya beda sekali lah ini Tecno memang ya. Ada juga lagi nih waterproof charging mode ya. Jadi kalau handphonenya basah pas lagi mau ngecharge bakalan nggak mau ngecas. Ini kayak di iPhone gua ada notifnya juga, dan ini bagus nih ada alarmnya. Jadi kalau lu abis main game di WC sambil buang hajat gitu ya, terus mau langsung ngecharge ya tahu nih bakal bisa ngecas atau enggak, ada basah atau tidak. Ya tapi intinya kalau lu ngecas ini dan ngerasa casnya masih lama, make sure aja lu aktifin tuh pas lagi ngecharge ke mode hypercharge ya, biar aktif 70 watt fast chargingnya, biar nggak asal mencat-mencat lu ya nanti. Terus satu lagi yang jadi pembeda dari Tecno Pova 6 Pro ini yaitu udah punya fitur bypass charging. Nah kalau ini fitur yang akhirnya ada dan wajib nih di Tecno bisa konsistenin sampai next gen-nya itu harus tetap ada. Dan lagi-lagi sampai sekarang belum ada problem untuk ini, jadi ya aman-aman aja buat lu pakai, tapi tetap tahu diri lah lu makainya. Gak sampai itu aja, bagian layarnya juga ada peningkatan yang lumayan. Yang sekarang udah pakai AMOLED tetap 120 Hz, terus brightness-nya naik di 1300 nits. Serta touch sampling rate ini instan itu di 1500 Hz. Ini sih naik kelas ya. Udah bagus banget sih, sama kayak Tecno Pova 6 juga udah AMOLED. Jadi secara warna ya jauh lebih vivid dan juga lebih tajam. Dan persoalan masalah AMOLED dulu gua rasa sih udah nggak bakal kejadian sekarang, apalagi ngelihat ini udah 2024. Udah jarang banget handphone yang kena masalah karena baru pindah dari IPS ke AMOLED ya. Ya nice lah Pova ini. Terus speaker stereonya pun udah jadi yang pertama dapat standar Dolby Atmos lagi. Ya walaupun pas dites sih tetap biasa aja ya. Jadi nggak wah-wah banget gitu. Cuma ini lebih kerasa improve-nya dibanding pendahulunya. Ya nice improve lagi. Ya kayaknya sih ya sisanya tuh ya udah improve minor aja kayaknya, nggak banyak yang gua lihat baru lagi. Intinya kalau buat Pova 6 Pro ini lu tanya main game mungkin akan sama experience-nya kayak pendahulunya. Karena gunain chipset yang sama yaitu Dimensity 6080, yang mana ini adalah chipset entry 5G-nya MediaTek yang udah paling aman buat dipakai harian memang. Ditambah sekarang juga udah overkill, lu dikasih RAM 12GB, storage-nya 256GB, dan gua rasa untuk bottleneck di bagian ini udah bakalan nggak ada. Malah bingung kepakainya gimana nih sampai 12GB. At least kalau lo mau ambil positifnya aja ya, 12GB ini bakal guna kalau lo gunain buat di jangka panjang. Terus ngebawa juga iOS 14, basis Android 14 juga udah terbaru. Terus buat iklan udah sangat minim, dan bloatware pun ya masih ada beberapa. Dan untuk di penggunaan casual pun ya udah aman-aman aja. Paling buat gue pribadi ya, saat abis nyalain pertama handphone ini,
cepet-cepet aja ganti tema ke default Tecno-nya aja sih. Karena tema FF-nya itu agak gimana gitu, gak ganggu gitu. Performance-nya bisa dapat di 430.000 di Antutu V10, Geekbench ya di single itu di 765 dan multi di 2011. Sama di 3D Mark Slingshot itu di 3.900-an dan juga untuk wildlife-nya di 1.300-an. Ya secara overall sih ini sama aja kayak Dimensity 80 lainnya. Beda-beda tipis ya udahlah ya. Stabilitasnya juga udah aman. Lu bisa lihat angkanya 99% di 3D Mark sama buat CPU throttling testnya di sekitaran batas atas terus. Ya naik turunnya ya nggak ada palung ke bawahnya lah. Jadi memang secara performance mungkin kerjanya si Tecno ini kayak tinggal copy paste aja dari generasi sebelumnya. Terus ya dibetulin dikit-dikit yang kurang gitu. Ya udah efisien sekali emang kelihatannya. By the way ini sekarang udah pakai AMOLED ya tadi ya gue udah sempat mention. Dia ada fitur always on display juga. Ya walaupun masih kayak cuma 5 detikan doang. Yang gue sebel banget kenapa disebutnya tuh always on display. Dan untuk fitur-fitur iOS lainnya pun juga lo bisa akses via setting menu special function seperti dynamic port, si dynamic island Tecno, terus juga ada dynamic light effect juga di sini ya. Tapi menariknya di sini LED-nya itu juga ada di bagian kamera ketiganya. Jadi wajar kalau titik LED-nya sekarang lebih banyak. Jadi nih lu bisa variasiin aja sama yang dikasih Tecno. Yang sebenarnya gua agak heran aja gitu ya, kenapa nggak fokusin ke improve quality of life secara dasarnya aja gitu, si OS-nya gitu, daripada kasih fitur-fitur unik yang sebenarnya itu mirip-mirip sama kayak fitur AI di handphone flagship yang ujung-ujungnya itu belum tentu kepake sehari-hari. Kan lebih enak kalau bisa improve bagian UI UX-nya. Kalau udah bagus kan nanti bisa tuh sharing ke Infinix sama Intel juga. Ya kan? Lebih enak gitu. Ini bukan berarti OS-nya jelek juga, bukan jelek banget gitu ya. Enggak kok, ini udah oke. Cuma ya headroom buat improve-nya ini masih sangat banyak cuy. Sekarang kita bahas game ya. Kita lanjutin bahasan sebelumnya dan langsung aja untuk pengetesan game kita tes di mode performance-nya dengan testing suhu ruang yang ideal di 27 sampai 28 derajat Celcius. Yang juga pengetesannya dikasih jarak antar game biar dapat hasil yang lebih oke. Kayak di game pertama di Honor of King di settingan High Ultra dapat rata-rata di 55 fps dan permainan selama 32 menit makan 10% dan suhu tertinggi itu cuma di 39 derajat Celcius. Nah satu hal yang disayangkan pada game ini cuma satu, belum punya kerjasama kayak Tecno ke Mobile Legend. Jadi untuk game ini masih kementok FPS-nya cuma di 60 fps aja. Padahal kalau lihat chartnya ini mungkin banget bisa main di 90 fps. Karena High Ultra aja pun ini sudah bukan masalah lagi. Ya at least kalau mereka bisa unlock settingan dan main game di resolusi low-nya itu di 90 fps, ini bakalan jauh lebih baik lagi. Semoga aja Tecno ada kerjasama ya sama si game ini. Nah, game kedua di Mobile Legends, settingan Ultra Super 90 fps itu bisa dapat rata-rata di 79 fps dan permainan selama 54 menit makan 14% dan suhunya tertinggi itu di 42 derajat Celcius ya, itu maksimumnya. Nah, buat Mobile Legends kita tes lama ya, sebenarnya mau nyari limit aja dan ternyata nggak ada. Buat suhunya relatif hangat, masih aman, ditambah ini kebuka di 90 fps jadinya oke lah. Tapi kalau main Ultra Super begini kayaknya kurang enak. Lo bisa cek aja itu ada yang ke bawah terutama pas lagi war. Saran gua coba buat main di rata kiri aja karena ini sebenarnya kan SoC mirip dan sama kayak si G99. Harusnya lebih stabil dan agak lebih adem, terutama buat lo yang suka main game sampai lama. Lanjutnya itu game PUBG nih, game ketiga. Di settingan Smooth Extreme itu dapat rata-rata di 55 fps dan permainan selama 28 menit itu cuma makan 11% dan suhu tertingginya itu di 41 derajat Celcius. Nah buat PUBG sebenarnya gue agak bingung sih, soalnya gue berasa ada patah-patahnya gitu. Sayangnya di data FPS kita nggak ada tuh data 1% atau cek stuttering ya, cuma cek experience aja yang agak aneh. Soalnya seinget gue ya harusnya sih masih anteng-anteng nih FPS-nya di atas, dan lo bisa cek FPS-nya masih ada turun naiknya juga, malahan terkadang ada yang nongki ke 40 FPS. Ini gue bisa masalahin karena ini adalah ya smartphone gaming yang kayaknya agak nggak akrab gitu ternyata sama si PUBG. Tapi buat hal lainnya sama kayak Gero dan speakernya ya udah oke lah, terutama di kelasnya ya. Palingan gua ngarep ada update aja sih buat lebih stabilin waktu kita main game PUBG. Lanjutnya di game Genshin Impact ya, di settingan lowest 60 fps itu dapat rata-rata di 40 fps dan permainan selama 20 menit itu cuma makan 7% dan suhu tertingginya itu di 43 derajat Celcius. Nah buat Genshin sebenarnya sih jatuhnya standar aja, walaupun jatuhnya ini tetap bagus juga. Kalau lo mau compare sama handphone kemarin yang harganya sampai 3 juta tapi FPS-nya mentok 30, ya kalau di Tecno ini ternyata lebih oke lah ya. Buat suhu maksimal itu di 43 derajat Celcius, tapi cepat juga turunnya juga ya, jadi nggak ada masalah selama lo pakainya ini buat grinding yang smooth aja. Kalau lo ngarap medium yang nggak mungkin bisa cek handphone dengan SoC yang lebih tinggi aja dan lebih mahal juga tentunya. Nah sekaligus juga buat bahas tes bypass chargingnya, apakah bypass charging itu aman?
ya HP makin panas atau enggak nih ya. Ya sedikit buktiin aja lah buat teman-teman yang masih penasaran dan ragu buat gunain fitur ini, oke? Jadi untuk fitur ini penggunaannya itu akan tersedia secara bawaan ketika lu install game, dan dia itu ada di game mode ya. Lu scroll ke bawah aja, nanti ada menu si bypass charging. Set nyala aja, dan nanti ada settingan charging threshold, itu artinya batas bawah baterai lu. Jadi kalau misalkan lu setting 40% dan handphone lu itu di bawah 10% baterainya, dia akan ngecas sampai 40% baru aktif bypassnya. Selanjutnya untuk charging power, yaitu sesuai namanya aja, tingkat chargingnya seberapa tinggi power ngecas saat di luar threshold bypass chargingnya. Ya sesimpel itu aja. Nah udah kita tes juga, ada 3 kali skema tes, masing-masing satu game aja buat buktiin baterai sama suhunya saat main game. Jadi ini akan beda kalau lu lihat dengan tes game yang sebelumnya itu oke, karena pengujiannya ini super singkat ya. Nah untuk skema tesnya itu yang pertama tanpa charging, kedua bypass charging aktif, dan kedua ngecas tapi tanpa gunain fitur bypass ya. Di game HOK settingan high ultra juga. Nah untuk di testing yang pertama yang tanpa charging, main biasa aja, ini game satu kali aja mainnya di sekitaran 10-15 menit. Ini baterainya berkurang sebanyak 5% dan suhu maksimalnya itu di 35 derajat Celcius. Ini hal wajar ya karena masih permainan waktu yang sebentar. Terus di tes kedua, ini menggunakan bypass charging, sama juga satu game dan baterainya tidak berkurang sama sekali. Tapi suhunya tetap sama di 35 derajat Celcius. Jelas karena baterai kita saat main game itu di atas 40%, jadi dia nggak akan ngisi baterainya dulu. Dan menariknya, karena ini tidak ada proses ngecas ke baterainya, suhunya tetap sama di range 35 derajat Celcius untuk gameplay yang singkat. Nah, yang tes ketiga dengan charging biasa tanpa bypass charging, ini di game satu juga, maksudnya satu game doang, ini baterainya itu bisa meningkat di 10%, tapi suhunya itu meningkat di 40 derajat Celcius. Nah, ini bukti jelas kalau charging biasa itu bisa memberikan tambahan suhu di handphonenya, karena selain main game handphonenya, HP-nya pun juga diisi daya. Jadi otomatis di sini bisa mendapatkan suhu di 40 derajat Celcius setara kayak kita main game HOK di waktu yang lebih lama. Intinya ada bypass charging ini cukup membantu buat ngejaga suhu tidak panas berlebih, dan jelas bekerja juga untuk fiturnya yang mana bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat main game ketika charging handphonenya. Dan buat kalian yang nanya apakah bahaya pas lagi main game di mode bypass charging aktif, terus kita copot chargernya, handphonenya apakah akan mati atau tidak? Jawabannya tidak ada hal yang aneh, normal-normal aja, bahkan nggak ada stuttering performance juga. Sama kalau kalian tanya juga apakah bypass ini bakalan aman kalau dipakai terus-menerus, ya gue sih sampai saat ini nggak tahu ya. Semoga aja aman, dah gitu sih ya yang bisa gue sampaikan sekarang ya. Selanjutnya untuk utilitas, HP ini standar yang komplit, dari koneksinya udah 5G, terus juga Wi-Fi dan Bluetooth-nya aman, ada NFC juga yang bisa lo jadiin akses card juga, ya komplit lah. Sekuritasnya udah fingerprint in display sama unlock via muka juga, bahkan sensornya udah komplit pula. Nah, bahasan terakhir nih yang awalnya itu gue malas bahas HP Tecno di bagian ini, yaitu di bagian kameranya. Cuma ini tiba-tiba ya meja sudah kebalik ya, kamera di Tecno ini sudah jadi lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Bahkan biar mastiin kita tes compare juga bareng kompetitornya dengan chipset yang sama nih. Dan untuk si Tecno Pova 6 Pro ini udah punya 3 setup kamera, 108 megapiksel dengan main dan 2 kamera gimmick. Lalu untuk kamera depannya ada 32 megapiksel ya. Hasilnya di mode standar dia udah cukup oke buat di kelasnya. At least bayang-bayang yang biasa nongol di objek semrawut seperti rumput sekarang udah beres ya. Objek detailnya juga udah lumayan rapih dan demic range-nya udah beres ya, nggak terlalu over proses lah. Ini cukup natural sama hasilnya. Auto HDR pun juga udah sama-sama oke ya, memang nggak banyak perubahan dari segi warna, tapi ini udah di konteks yang oke juga. Dan kalau hasilnya dibandingkan dengan komputer di kelasnya dengan spek yang sejenis, lo bisa lihat aja perbedaannya, apakah ada perbedaan yang signifikan selain dari karakter warnanya. Ya menurut gue sih enggak ya, masih sejenis aja, bagus. Cuma si Tecno ini warnanya lebih ke cool aja, white balance-nya, yang artinya jelas ini peningkatan yang mungkin mereka udah denger soal Tecno kalau kameranya itu kurang bagus. Jadi gue sih boleh dong ekspektasi lebih sama kameranya ini nanti di Tecno Camon gitu ya, harusnya kan. Ya kan Camon itu fokus di kamera ya. Tapi kalau gue cek lagi, perbedaan yang cukup jelas itu saat di zoom maksimal, Tecno ini masih belum bisa generate detail yang untuk objek-objek yang jaraknya jauh. Gak sebagus lah sama lawannya. Dan juga Tecno ini perlu perbenah lagi untuk foto malamnya, karena secara overall sih ini udah oke, tapi kadang suka muncul garis-garis yang gak jelas saat di mode malamnya. Bahkan terlihat jelas kalau lu aktifin mode malamnya. So ya ini ada
ada kerjaan untuk Tekno benerin lagi. Kalau untuk video dia bisa rekam hingga 2K 30 fps dan juga Full HD 60 fps tanpa OIS ya. Jadi untuk perekaman jelas bakal kerasa getarannya. Jadi better nggak usah banyak gerakan kalau ngerekam di handphone ini. Namun untuk dari segi warna sih ya udah lumayan mendingan walaupun kontrasnya agak sedikit ketinggian dan juga dari warna agak wash out ya. Tapi ya lagi-lagi nggak mengecewakan lah untuk harga segini. Apalagi fokus utamanya itu bukan jualan kamera. Ya, gitu ya. Ini adalah perkebunan yang ternyata pohonnya sudah dipotong ya. Aneh banget nih. Ini by the way, gue biasanya kan ngetes di sini tuh buat ngecek-ngecek ini kan angin kan. Tapi ternyata anginnya nggak ada guys. Ini lagi kering banget nih, panas nih gitu ya. Nah, ini gue ngerekam di 2K 30 fps biasanya. Ya pada kayak standar gitu. Kalau udah yang resolusi tinggi biasanya getar kan. Nah, lu bisa lihat sendiri kan getar kan. Sebenarnya ada sih cara buat stabilinnya, cuma jadinya kayak gini. Nah, ini kalau ultra steady-nya nyala nih ya. Kalau ultra steady nyala ya jadi begini gitu. By the way, gue di pinggir jalan juga buat ngetes apakah audionya akan rusak kalau terkena klakson, terkena motor-motor gitu. Ternyata enggak ya. Gue udah ngetes sih kayaknya masih aman-aman aja. Dan buat mikrofonnya sih untuk traction holding, traction group ini mantap nih, mendengarkan rakyat gitu. Kalau mikrofon gak usah robotik-robotik banget lah. By the way, ini ultra steady nyala ini jadinya Full HD 30 ya. Jadi ya gue sih udah ngecek ya untuk 2K sama Full HD sih nggak jauh beda ya. Jadi kayak ya udah pakai Full HD aja sih. Karena lebih stabil juga. Nah, tapi gimana nih kualitas audio sebenarnya kalau misalnya nggak ada mobil, nggak ada angin, jadinya kayak begini. Ya ini kira-kira kualitas audio yang maksimalnya gitu ya. Nah, gue rekam di Full HD 60 ya, by the way ya. Nah, Full HD 60 ini juga masalah sih, kayak getar banget karena ini biasanya akan dipakai buat bikin story sih. Tapi ya udah lah ya. Nggak, fiturnya gitu, kayak gitu aja. Cuman gue suka sih overall untuk HP yang notabene gaming. Sebenarnya gue tadinya udah mulai skeptis kayak pasti mic-nya jelek gitu. Ternyata enggak gitu ya. Jadi ini masih bisa pakai buat harian atau buat kayak pribadi bisa juga sih, buat kerja juga bisa. Jadi kayak second device worth it, jadi device lo yang pertama atau jadi daily driver lo ya bisa-bisa aja sih harusnya. Oke, itu aja. Balik lagi ke studio, let's go. Jadi sekali lagi nih, Tekno Pova 6 Pro ini udah lumayan banget buat lo memang ya yang lagi cari handphone gaming. Terutama dari fitur-fitur yang diberikan cukup fungsi, apalagi ya bypass charging ya gitu. Soalnya performance sih udah aman-aman aja. Dan tentunya buat juga lu ya player MLBB ya dapat settingan di 90 fps ya ini oke banget ya. Moga juga Hawka juga dapat gitu. Dipakai casual juga aman-aman aja. Ya balik lagi ini handphone kayak Pova yang biasa lu lihat aja, nggak buruk. Udah standar Tekno aja HP gaming dengan harga terjangkau. Cuma memang harga launch ini ya naik ya dari Pova 5 Pro kemarin dari yang 3 juta sekarang 3,3 juta. Tapi kalau lihat lagi sekarang harganya udah turun pula di 3,1 juta. Jadi ya lebih worth aja, apalagi upgrade-nya walaupun gunain chipset yang sama tapi lainnya pun masih ada upgrade. Ya seperti layarnya kan lumayan, gambar lebih asik buat lu pakai sehari-hari. Dan kalau lu duitnya terbatas pun sebenarnya masih bisa beli generasi yang lama yang harganya itu udah turun drastis di 2,4 juta. Ini alamnya Tekno selalu begitu memang, jadi masih bisa rasain performance yang sama di range harga yang berbeda. Namun experience dari fitur dan hardware itu jelas berbeda juga. Udah oke lah ini ya, kameranya juga diperbaiki, tinggal improve-nya lagi aja nih gimana sama Tekno Pova selanjutnya. Apakah ini bisa di all round terbaik di range harga segini? Ya kita nggak tahu sih, kita tunggu aja. Ya taunya tuh ya udah lu beli aja handphone ini kalau misalnya ada duit dan lu pengen main game handphone gitu ya. Jadi ya udah mungkin ada pembahasan gue dari Tekno Pova 6 Pro ini. Silakan kalian diskusi di kolom komentar dan jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram kita. Yang semua linknya ada di deskripsi, dan juga kalau mau beli cek deskripsi juga. Jadi sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye.